Selamat pagi, salam jumpa kembali dalam Bincang Asuransi. Semoga perbincangan ini membawa manfaat. Kita akan berdiskusi tentang kebijakan pemerintah di saat pandemi. Kebijakan larangan mudik telah dicabut. Ya, bagi sebagian orang, puji Tuhan, syukurlah sudah bisa bergerak bebas kembali. Bagi sebagian orang lain yang masih mengkhawatirkan tetap penyebaran COVID, setelah kebijakan ini dicabut akan mungkin ada pergerakan yang lebih aktif lagi. Semuanya bisa dilihat dari dua sisi. Dari sisi ekonomi tentu akan ada terjadi perbaikan ekonomi. Dari sisi resiko terhadap faktor penyebaran COVID tentu juga akan meningkat. Apapun itu, semuanya kembali kepada protokol kesehatan. Taati protokol kesehatan, maka semoga kita semuanya terbebas dari COVID. Kita beruntung saat ini memiliki Menteri Kesehatan yang mempunyai kemampuan manajerial yang bagus. Menurut saya saat ini yang diperlukan adalah kemampuan untuk mengorganisir tracing, treatment, dan lainnya untuk melacak dan melokalisir COVID. Kemampuan lainnya yang diperlukan itu adalah kemampuan untuk melobi mendapatkan vaksin dari negara lain, sehingga gerakan vaksin secara massal bisa terjadi di Indonesia saat ini. Karena terbukti nyata bahwa vaksin bisa mengurangi penyebaran COVID dengan pembentukan herd immunity di masyarakat. Nah, kita mencontoh dari kebijakan negara maju. Semalam ada berteman bertanya kepada saya mengenai formulir yang mesti diisi pada saat berobat ke Singapura. Ya. Di situ ada pernyataan bahwa setiap orang yang masuk ke negara Singapura diwajibkan untuk memiliki asuransi perawatan terhadap COVID minimal $10.000 Singapura. Apabila di sana kemudian beliau terindikasi COVID, harus ada asuransi yang bisa mengcover. Dan itu menjadi bagian daripada persyaratan untuk masuk ke wilayah Singapura. Nah, apakah negara kita juga menerapkan kebijakan seperti itu? Seharusnya iya. Karena apa? Tidak ada orang yang mau menanggung biaya kesehatan tersebut. Karena saking massalnya, saking masifnya, negara saat ini memang yang menanggung. Tapi ya kita harus berpikir, negara juga cukup kesulitan terhadap pembiayaannya. Sehingga apa? Sehingga semua pihak harus sadar, semua pihak harus berpikir realistis terhadap potensi biaya perawatan yang muncul akibat massal dan masifnya perawatan COVID tersebut. Nah, mari kita lihat akibat kebijakan daripada pelarangan mudik kemarin. Tentu ada pro dan kontra, itu adalah hal yang biasa. Ya. Setiap kebijakan publik yang ditetapkan pasti ada pro dan kontranya. Di media massa kita lihat ada beberapa orang yang marah-marah akibat pada saat mudik tidak bisa mudik karena mobilnya diputar balik. Lalu yang bersangkutan marah-marah. Nah, sebenarnya salah nggak? Nggak ada salah. Ketika kepentingan pribadi dilanggar, ketika kepentingan pribadi terganggu, wajar saja orang marah. Namun, justru orang yang marah di saat seperti ini kelihatan akan sangat malu sekali di depan publik. Karena apa? Memperlihatkan egoismenya, memperlihatkan ketidakmampuan beliau untuk berempati terhadap kondisi sosial yang terjadi saat ini. Hanya mementingkan kepentingan pribadi tanpa memikirkan kepentingan yang lebih besar. Kita tentu harus berpikir, kenapa pemerintah menerapkan kebijakan seperti ini? Ya jelas, ada tujuan besarnya yaitu memutus mata rantai penyebaran COVID. Nah, kalau diminta pendapat, hal seperti itu adalah hal yang sangat wajar. Ya, tapi ketika kita ribut-ribut di media kemudian direkam oleh orang yang ribut tersebut akan malu sendiri pada akhirnya. Karena apa? Karena ya jelas publik masih berpikiran logis bahwa ya kita harus berempati. Di saat kondisi seperti ini kita harus
rela mengorbankan kepentingan pribadi di atas kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan negara tentunya, kepentingan semua orang, yaitu kepentingan memutus mata rantai penyebaran COVID. Lantas konten ini kita buat untuk tujuannya untuk apa? Ya, saya memilih menggunakan keahlian saya untuk bersosialisasi dengan semua pihak, bersosialisasi dengan semua orang, menggunakan semua kapasitas dan keahlian saya untuk membuat publik menjadi lebih mengerti, publik menjadi lebih baik, publik menjadi lebih paham terhadap realistis yang terjadi saat ini. Kita pasti bisa memutus mata rantai penyebaran COVID. Jelas pasti bisa, asal kita taat protokol kesehatan. Mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Ya, pemerintah dalam hal ini tentu punya peran yang sangat besar dalam mengontrol penyebaran COVID ini, yaitu satu, dengan melakukan tracing, ya, pelacakan, kemudian treatment perawatan sampai sembuh, kemudian menyediakan vaksin, membuat vaksin ini kemudian vaksinasi massal ini kemudian terlaksana dengan baik, sehingga pada akhirnya negara kita akan menjadi lebih baik karena mata rantai COVID bisa diputuskan. Mata rantai COVID ini jelas berhubungan langsung dengan pergerakan ekonomi kita. Penyebaran COVID yang tinggi jelas akan memukul ekonomi kita jauh lebih panjang lagi. Apa peran warga negara dalam hal ini? Boleh nggak memberi saran dan kritik kepada pemerintah? Ya, jelas boleh. Ya, memberi saran dan memberi kritik kepada pemerintah itu adalah hal yang baik. Namun sertakan dengan sebuah solusi. Hanya membicarakan masalah saja tanpa ada solusi, jelas itu adalah pembicaraan yang hanya membuang-buang energi saja. Ingat itu, pakai nalar, pakai logika. Jangan hanya membicarakan masalah saja. Semua masalah ada untuk tujuannya supaya kita bisa mencari solusi ke depannya lebih baik. Sertakan dengan solusi. Tanpa ada solusi, pembicaraan kita semuanya ini hanya adalah pembicaraan omong kosong belaka tanpa ada tindakan apapun. Tindakan sekecil apapun yang bisa menyelamatkan orang lain, bisa membuat negeri ini lebih baik, harus diapresiasi. Nah, apa yang mesti kita sikapi sebagai pribadi, masing-masing pribadi dalam hal ini? Ya, jelas kita punya kewajiban untuk melindungi diri kita sendiri semuanya, termasuk keluarga kita. Hal terbaik yang bisa kita lakukan saat ini adalah memiliki asuransi, memiliki jaminan atas resiko yang di depan mata yang potensi terjadi. Memang pemerintah menyediakan jaminan kesehatan, menyediakan pertanggungan untuk semua pasien COVID lewat Kementerian Kesehatan. Namun kita sebagai warga negara yang baik, kita wajib memikirkan pemerintah juga. Ya, tidak semua hal kita harus tangan di bawah terhadap pemerintah. Karena apa? Jelas, ya, pemerintah punya banyak sekali proyek yang harus dibiayai lewat APBN untuk kepentingan nasional juga, untuk Indonesia maju, untuk Indonesia lebih baik. APBN tentunya tidak hanya digunakan untuk pembiayaan terhadap COVID tersebut. Ingat, rakyat bijak, rakyat bijaksana, maka negara maju. Rakyat tidak mau peduli, tidak berempati, maka negara juga tidak bisa maju. Siapa yang membuat negara kita maju? Tidak ada orang lain selain daripada seluruh warga negara. Kita yang bersatu di dalamnya, kita yang membuatnya menjadi maju. Demikian. Semoga ini bermanfaat dan ini bisa menggugah kita semuanya untuk menjadi pribadi dan warga negara Indonesia yang lebih baik.